Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Haryanti. Selamat pagi Bu Sari. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Oke. Adakah yang mau diceritakan kepada saya, Bu Haryanti? Iya nih Bu Sari, mau curhat. Bu Sari ada waktu kah? Ya, alhamdulillah saya ada bisa meluangkan waktunya selalu untuk Bu Haryanti. Oke, terima kasih. Ini nih Bu Sari mau cerita tentang murid saya. Saya inisialkan aja ya. Anak perempuan nih Bu Sari di kelas saya. Saya kan manajer kelas di kelas A gitu. Termasuk kelas unggulan nih di sekolah. Prestasinya bagus, anak-anaknya juga aktif. Cuma ada beberapa anak nih yang kadang bikin kelasnya semakin aktif. Overaktif. Nggak banyak sih, cuma 1-2 anak aja, 1 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Itu gimana ya Bu Sari biar ya kalau kita butuh kelas yang kondusif ya harus kondusif gitu. Kalau ada saatnya rame ya rame, tapi kebanyakan anak ini nih ya rame, kondusif ya rame juga gitu. Ada solusi nggak ya Bu Sari kira-kira? Oke, baik. Untuk permasalahan ini, menurut Bu Haryati, adakah tujuan yang akan dicapai dari pertemuan ini nanti? Iya, waalaikumsalam. Saya pingin cari solusi Bu Sari dari masalah itu. Oke, kita mencari solusi bersama ya. Dari Siap. permasalahan ini, ukuran keberhasilannya kira-kira berapa ya? Dari skala 1 sampai 10 dalam pertemuan ini? Saya pengennya 10 Bu Sari. Yang Masya sempurna. Allah. Masya Allah, luar biasa. Semoga nanti bisa tercapai ya. Untuk kesempatan apa yang Bu Haryanti miliki sekarang? Kesempatannya apa ya? Peluangnya saya jelas manajer kelas ya. Saya lebih dekat dengan anak-anak saya itu. Terus saya juga deket nih dengan anak yang agak ramai ini juga deket. Itu sih kayaknya peluangnya itu. Sama saya sih sebenarnya nurut juga. Nah, luar biasa, itu udah suatu kelebihan yang ada pada diri Bu Haryanti untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi ada Iya, peluang yang bisa diambil. ada sih kalau mungkin kalau sama saya sih itu ya waktu KBM misalkan ditegur iya. Oh ya us maaf lupa nanti saya janji deh nggak rame lagi gitu. Ketika ditegur iya, tapi nanti ketika beberapa saat itu lupa dia rame lagi. Ya namanya anak-anak ya begitu ya. Eh, Peluang yang lain apa ya? Teman-teman juga satu kelas juga mendukung sih sebenarnya. Pernah bilang, ayolah us yang itu tolong jangan terlalu ramai gitu. Kan berarti ada dukungan dari teman-temannya. Cuma teman-temannya kan nggak enak juga negur sesama teman apa ya. Iya, iya. Iya, betul. Berarti sudah menemukan solusi ya? Apa ya solusinya berarti lebih dekat apa ya ke anak ini apa ya? Rutin ngomong kayaknya nih. Kalau anak ini rutin ngomong kayaknya terus inget terus. Ayo nak, kurangi gitu kayaknya terus inget ya. Tinggal sayanya rutin kapan nanti. Iya, betul. Jadi jangan sampai lelah untuk mengingatkan selalu begitu ya. Oke, iya kayaknya begitu deh. Adakah hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bu Haryanti untuk mencapai tujuan? Hambatannya anak ini kan memang labil banget ya. Yaitu tadi
sekarang dibilangin nanti lupa gitu kan, diulangi lagi ya, makanya lebih ke pribadi anak ini gimana ya biar konsisten menjalankan komitmennya itu, hambatannya sih lebih ke situ sih. Jadi rencana Bu Haryanti untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saya panggil aja apa ya? Ya panggil, saya face to face itu lebih lama apa ya biar dia agak, waduh ini Haryanti kayaknya perhatian banget nih sama saya, biar ngerasa begitu apa ya. Biar ada kontrol dari anak ini, kontrol dari dirinya gitu apa ya. Ya menurut saya itu ide yang bagus, rencana yang bagus dari Bu Haryanti untuk mencapai tujuannya. Jadi adakah prioritasnya? Prioritasnya ya segera apa ya, segera aja dilakukan rencana itu. Ya mudah-mudahan motivasi internalnya muncul si anak ini untuk bisa lebih kontrol dirinya lebih baik, bahwa keasikannya di kelas itu belum tentu asik juga di temannya ya gitu, pengennya menunjukkan itu. Mudah-mudahan aja nanti ada motivasi dari sendiri, oh ya ternyata saya mengganggu yang lain juga ya gitu. Nah, tadi berbicara tentang motivasi internal dalam diri siswi tersebut, adakah strateginya untuk itu? Strateginya apa ya? Menjalin kedekatan, ngobrol, kasih contoh, teladan, mungkin itu kali ya. Saya lebih jadi teladan bagi anak ini apa ya, biar dia juga tahu, oh ternyata guru saya seperti ini, saya juga harus begini, begitu kali. Sepertinya itu Bu Sari. Sudah lebih baik. Mungkin ada strategi lain yang lebih jitu bisa mengena ke siswi tersebut. Pakai kontrol teman juga mungkin apa ya, biar temennya ada yang ngingetin juga mungkin kali ya di kelas. Ayo jangan rame lah kayak gitu mungkin. Coba nanti saya komunikasikan di kelas lah, kita bahas bersama. Oke. Paling begitu. Adakah yang lain, strategi yang lain? Apa ya? Oh mungkin menjalin kerjasama dengan orang tua juga mungkin bisa ya Bu Sari ya, biar kita anak ke sekolah udah siap gitu ya, udah siap tahu batasan-batasannya, jadi kalau ada apa-apa kita juga bisa komunikasi ke orang tua, ini loh Bu seperti ini putrinya Ibu di sekolah begitu. Oke, luar biasa sekali. Itu sudah banyak strateginya itu ya. Ada 3 strategi ya. Strategi Iya, untuk mendapatkan baru motivasi. kepikiran strateginya begitu ngobrol sama Bu Sari. Iya, luar biasa sekali. Sudah muncul tuh sebenarnya dari diri Bu Haryanti ini, mempunyai strategi-strateginya. Bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya mungkin sekitar 2 pekan apa ya untuk memulai itu. Cukup sih insya Allah 2 pekan. 2 pekan cukup? Kita sambil evaluasi lagi nanti hasilnya seperti apa masih begitu lagi atau ada perubahan, nanti kita amati ada tindak lanjutnya mungkin. Iya. Apakah ada ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Haryanti? Ukurannya jelas manut. Oke, Manut, sadar diri ya lebih kondusif sih di kelas, lebih kondusif itu. Iya, amin. Semoga itu tercapai ukuran keberhasilan rencananya ya. Untuk itu bagaimana cara mengantisipasi gangguan? Kan pasti ada beberapa gangguan, mungkin dari pihak internal atau dari eksternal? Oh iya ya jelas ada ini. Dari eksternal temannya nih, kalau si anak ini lagi moodnya bagus, aktifnya keluar, temennya ikut nimbali, akhirnya tambah rame deh satu kelas. Berarti apa ya? Ya tadi butuh kerja sama satu kelas mungkin ya untuk saling
mensupport temannya, saling mengkondisikan kelas gitu. Menekankan kembali kesepakatan kelas mungkin. Iya, oke bagus. Untuk prestasinya apakah juga ikut menurun atau tidak ya? Oh, masih standar sih, masih ya normal sih, nggak terlalu turun banget, tapi memang ada penurunan. Mungkin karena fokusnya kurang itu kelas 9 atau mungkin ya itu motivasinya mungkin belum ada. Saya di kelas 9 mau target apa itu mungkin juga belum kelihatan banget sih di anak ini. Padahal udah akhir kelas 9 ya. Iya betul. Tapi sudah sangat luar biasa sekali Bu Haryanti dalam menangani siswa-siswinya tersebut dan terutama khusus untuk siswi tersebut ya. Apakah ada komitmen terhadap rencana aksi? Lebih konsisten apa ya saya menerapkan metode-metode tadi biar anak juga merasakan apa ya, ini loh saya sedang diseginiin sama guru gitu mungkin. Lebih komitmen, lebih perhatian, lebih interaksinya lebih dekat lagi dengan mereka. Ya. Saya yakin pasti Bu Haryanti punya ikatan batin bersama siswi tersebutnya sehingga membuat anak itu menjadi terbuka ya Bu? Iya, kalau terbuka sih anak ini memang sangat terbuka. Nangis aja bisa di depan saya tuh nangis gitu. Sebenarnya secara apa ya, cengeng iya, tapi keren juga ya itu dalam hal rame di kelas itu. Ya komplit lah, pribadi yang komplit. Sosialnya juga sebenarnya sangat bagus sih. Anak yang sangat perhatian dengan kondisi sekitar. Temannya sakit, gurunya sakit, dia yang paling perhatian. Tanya kondisinya, gimana? Oh sudah sehat atau kalau ada yang nggak berangkat juga, ini nggak berangkat karena ini gitu. Secara sosial bagus itu, kelebihan anak ini sih begitu. Ya karena sosialnya bagus, jadi ya aktifnya bagus juga. Iya, alhamdulillah banyak kelebihannya ya Bu. Termasuk anak pintar juga sih, daya tangkapnya cepat juga ya, cuma dalam forum kan ada beberapa teman yang butuh tenang, nah itu mungkin harus bisa mengerti kondisi temannya bahwa tidak semua teman itu bisa belajar dalam kondisi rame gitu. Mungkin ya memang harus dikasih tahu sih. Tugas Iya kita betul. ini ya. Iya. Untuk guru mapelnya apakah sangat terganggu atau bagaimana? Iya, beberapa guru mapel lain juga sempat menyampaikan bahwa anak ini rame gitu di kelas, mengganggu KBM, itu juga beberapa menyampaikan ke saya. Karena kan saya di sini sebagai ibunya ya, ibu anak ini. Ya saya tegur, menyampaikan untuk mengurangi dan sebagainya gitu. Mungkin ya butuh kerjasama dari guru mapel juga untuk bisa memfasilitasi kebutuhan anak ini gitu. Tidak harus menjas anak ini nakal, itu juga mudah-mudahan sih nggak dijas seperti itu gitu. Ya memang kelebihannya begitu. Gimana kita mensikapinya di kelas begitu ya. Oke, betul banget. Berarti bersama dengan sudut pandangnya ya, Bu, ya. Berarti siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen? Oh, saya berarti kalau di kelas butuh kerja sama guru mapel sama teman-temannya itu kayaknya nih untuk menggait anak ini biar bisa lebih baik lagi. Apakah selama ini sudah dikerjakan dukungannya dari masing-masing tadi guru mapel, kemudian teman-temannya? Kalau beberapa guru mapel sih pernah juga ngejak ngobrol terus cari solusi bareng. Ayolah gimana biar anak ini agak kondusif di kelas itu ya, ada beberapa sih. Teman-teman juga, teman-teman kelasnya sempat ada yang curhat. Gimana lah Us biar
kelas kita nggak rame banget gitu, itu tolonglah dibilangin lah Us gitu ya, ada yang mungkin kan nggak enak di forum kelas menyampaikan, jadi mendekat ke saya secara pribadi menyampaikan itu. Karena tipe-tipe anak pinter kan lebih banyak yang apa ya, kondisi tenang apa ya, belajar kondisi tenang gitu. Ya, begitulah tantangan kita. Iya. Tapi siswi tersebut ini ya, tidak terganggu dengan kebisingannya gitu, tidak ya, gaya belajarnya dia ya? Enggak, dia mah asik-asik aja. Ya, memang tipenya begitu. Tidak, ya belajar aja, rame sendiri gitu, nggak terlalu ini nggak terganggu dia mah. Iya. Untuk tindak lanjutnya dari sesi ini, coaching ini bagaimana? Tindak lanjutnya, saya mau segera menerapkan apa ya tadi, rencana-rencana tadi biar ada hasilnya segera terlihat lah, segera diterapkan kayaknya. Semoga dari kegiatan sesi coaching ini dan saya tunggu keberhasilannya, cerita menariknya mengenai siswi tersebut ya. Sebenarnya banyak kelebihan dari siswi tersebut dan banyak juga kelebihan dari Bu Haryanti yang mendapatkan ikatan batin dengan anak tersebut ya, sehingga siswi tersebut sangat bahagia, selalu ingin bersama Bu Haryanti bercerita ya. Ya, saya amati sih memang anak ini tipe-tipe yang asik di sekolah ya, menikmati banget masa-masa di sekolahnya gitu. Ya tinggal kita bagaimana memfasilitasinya sih. Semoga tujuannya tercapai, berhasil bersama, sukses, dan saya tunggu kabar kebahagiaannya. Oke siap. Terima kasih banyak Ibu Sari sudah dengerin curhatanku yang ya mungkin bagi Bu Sari juga sering ya menyumbai hal-hal begitu ya. Tapi ternyata ketika kita ngobrol itu ada yang hilang ya. Kayak apa ya? Enteng apa ya? Oh ternyata ada temennya nih buat ngobrol yang satu pemikiran gitu ya. Terima kasih banyak nih Bu Sari. Ya, alhamdulillah saya juga sangat berterima kasih Bu Haryanti sudah mau bercerita dan Bu Haryanti sendiri pun yang sudah mendapatkan solusi terbaiknya gitu. Iya ya, Luar ternyata biasa. kita bisa menemukan solusi ya. Iya, potensi Bu Haryanti itu ada menemukan solusi tersebut dan semoga mencapai tujuannya. Ya. Oke, Ada lagi yang lain, ya, Ibu? terima kasih. Kalau cukup ya, untuk sekarang kalau cukup lah. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan, ada hasilnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haryanti. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya, Sekarang sudah kita selesai. refleksi diri dari latihan coaching ya. Iya. Ini refleksinya nanti dikirim file apa direkaman langsung ya Bu Sari ya? Kayaknya yang Nanti tadi mungkin bisa sekalian langsung di filenya ini, kalian sama yang ini refleksi diri apa ya, kayak kemarin tabel 4-nya nopo nggih? Dituliskan tadi mungkin nanti di Pak Lukito menyampaikan pertanyaan refleksinya cuma 2 itu tadi yang apa itu Tirta, apa fungsi coaching dalam KPM? Ya enggak? oh itu refleksi buat nanti mungkin, yang secara umum apa ya? Oh banyak. Oh, oke. Iya. Apakah ada yang Bu Haryanti rasakan ketika kucing bersama saya? Rasanya lega Bu Sari, ada tempat ngobrol. Terus tenang juga, dapat solusinya.
Ya ternyata memang ada solusi lah ya dalam setiap permasalahan kita, tapi pasti ada solusi, tinggal kita eksekusinya bagaimana gitu. Untuk bagian mana ya yang saya belum bisa dan harus diperbaiki atau ditingkatkan? Yang ditingkatkan ya, yang ditingkatkan itu kayaknya suasananya berlebih santai apa ya, karena kita kan masih latihan apa ya Bu Sari ya, masih belum terbiasa menerapkan model Tirta ini ya. Kalau saya amati itu model Tirta yang sering diterapkan oleh guru BK nih, saya amati beberapa kali ikut ikut ini loh, kasus anak itu di BK modelnya begini gitu. Kayak kita guru mapel belum pernah ya. Mungkin butuh lebih banyak latihan kayaknya nih. Iya betul, berarti harus banyak latihan, terus mencari suasana yang lebih santai gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi santai mengalir gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi insya Iya, Allah sih ini baru tahap awal, kita udah bisa lah ya, tinggal nanti latihan selanjutnya kalau ada kejadian nyata ya, sama anak, sama rekan gitu ya. iya, Mudah-mudahan. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Bu Sari? Ketemu lagi kita. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Dengan sehat. senang saya bertemu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar siswa yang istimewa kemarin itu? Alhamdulillah anaknya sudah mulai membaik. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kita mau ngapain ya? Saya mau bercerita. Oke, siap. Saya siap mendengarkan. Cerita tentang apa ini? Cerita tentang murid saya yang sangat spesial dan ini tidak hanya satu, tapi Mm-mm. sebenarnya merata. Merata. Oke. Meratanya bagaimana? Berapa persen ini meratanya yang istimewa ini? Sekitar ada 30%. 30%. Masya Allah. Ladang banget ya buat kita ya. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi target eh, pembicaraan kita atau cerita Bu Sari nanti endingnya mau bagaimana ya? Bu Sari punya targetnya kah? Iya, ada. Apa tuh? Target tujuan saya dan rencana pertemuan ini ingin mendapatkan solusi yang terbaik, yaitu siswa-siswi saya bisa bekerja sama dengan baik dan orang tua pun juga ikut mendukung dengan kegiatan yang ada di sekolah. Alhamdulillah. Semoga target kita tercapai dari eh, coaching hari ini. Iya, hari ini kita akan membahas coba ya. Oke, saya mau tanya coba. Posisi Bu Sari sekarang itu dari skala 1 sampai 10 untuk pencapaian tujuan itu di nomor berapa? Saat ini ada di skala 5. Oh, ada di skala 5. Sudah bagus tuh, Masya Allah. Oke, skala 5. Untuk targetnya sampai skala berapa, Bu Sari? Targetnya sampai skala 8 sudah cukup.
lebih baik. 80. Oke. Iya. Oh, kira-kira kekuatan apa yang dimiliki Bu Sari untuk mencapai 8 itu? Kekuatan yang saya miliki itu saya jadi wali kelasnya dan memperhatikan kebutuhan siswa serta mengetahui minat dan bakatnya. Oh, itu kalau saya lihat sih udah Dan skala 10 berarti ya peluangnya. amin, semoga bisa melebihi dari target ya. Oke, dari semua peluang itu yang mau diambil itu yang mana dulu nih Bu Sari? Dari Yang peluang ini ya saya mau mengambil dari kebutuhan siswanya dan minat. Bagaimana tuh caranya kira-kira? Ya, saya bertanya dan anak menulis di selembar kertas mengenai minat dan bakat serta kebutuhan siswa tersebut agar saya bisa menelaah baik setiap peserta didiknya. Oke, itu individu atau yang langsung target 30 tadi itu 30% tadi itu? Targetnya bagaimana Bu Sari? Targetnya sekitar ya tadi 30%, semoga bisa jadi lebih bersama dengan dukungan orang tua juga. Oke, ya. Selain tadi kan sudah dapat apa ya, ini Bu Sari udah punya kekuatan, udah punya peluangnya untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira ada hambatannya nggak ya Bu Sari? Ada hambatannya yaitu Apa tuh? mengenai waktu. Waktu. Oke, waktunya bagaimana nih? Iya, jadi waktunya ya saya berarti harus lebih meluangkan banyak waktu untuk mendampingi siswa-siswi saya agar bisa mencapai tujuan kegiatan kita. Kendalanya di waktu berarti waktunya kurang atau bagaimana? Ya, waktunya cukup kurang karena saya Kurang. datang di kelasnya itu paling cuma 1 kali pertemuan gitu. Oh, 1 kali pertemuan. 1 pekannya 1 kali tok ya? Iya, Ada kemungkinan nambah waktu di luar jam KPM nggak Bu Sari? Untuk mencapai target itu tadi? ada ada Ada. kemungkinan saya akan menambahkan agar, mendapatkan lebih banyak feel-nya, ikatannya bersama anak tersebut. Kapan tuh kira-kira? Kira-kira dalam waktu minggu ini. Oke, siap minggu ini. Waktunya pas KBM atau di luar KBM? Di luar KBM, Oh, di mungkin luar KBM. pas jam istirahat. Jadi anak-anak makan, ya sambil mendengarkan. Jadi asupannya, makanannya masuk, anak juga bisa sambil mungkin mendengarkan apa bersama-sama dan mempunyai target sama-sama. Oke, alhamdulillah ada rencana lebih jelas lah ya sekarang ya. Kira-kira sudah ada pandangan ya Bu Sari ya untuk penerapan rencana Bu Sari tadi itu. Ya, alhamdulillah sudah lebih banyak pandangan, semakin Selain terang. oke, selain kendala waktu tadi ada lagi nggak Bu Sari? Kendala komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua. Oke. Ada solusi untuk mengatasi kendala itu? Ya, solusinya saya memanggil orang tua masing-masing Mhm, agar bisa mengetahui bagaimana kegiatan siswa-siswi tersebut di mhm. luar sekolah, terutama di lingkungan keluarga dan
sekitarnya bersama dengan circle teman-temannya. Oke, ada circle-circlean sekarang ya. Kita Iya, jadikan betul. metode itu ya. Oke, siap. Untuk kendalanya hanya 2 ini, apa ada yang lain yang masih perlu disampaikan? Sudah, itu saja. Sudah, oke. Untuk kendala sudah, solusinya sudah dapat, atau mau ditambahkan lagi solusi yang lebih jitu barangkali ada dari Bu Sari? Ya, saya juga bekerja sama dengan guru mapel di kelas saya, bersama dengan guru bimbingan konseling. Jadi Oke. mempunyai catatan khusus mengenai perkembangan siswa-siswi yang ada di kelas saya. Oke, ya. Adakah strategi yang khusus Bu Sari untuk menerapkan itu? Strategi khususnya saya memberikan tanggung jawab kepada siswa-siswi dan untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik secara bekerja sama. Buat Contohnya tim. bagaimana? Contohnya membuat, karena akan ada kegiatan seperti bazar, jadi kami di kelas itu membuat tim, ada tim dekorasi, ada koordinatornya, kemudian di masing-masing tim itu juga ada koordinatornya. Jadi agar siswa-siswi saling berkomunikasi serta dibantu juga oleh orang tua. Jadi orang tua itu tahu, oh anak saya bagian tugasnya di sini ya, berarti saya juga harus ikut membantu anak saya gitu. Jadi semuanya Oke. harus ikut mendukung. Jadi strategi itu untuk mengatasi masalah yang bagian mana tadi tuh? Yang di depan tadi. Ya, untuk mengatasi masalah-masalah siswa yang sering tidak mau bekerja sama seperti itu. Jadi egois gitu. Ya malah keren egois kan berarti bisa ngerjain sendiri ya. Iya, tapi kalau ada sesuatu kegiatan ini yang bersama-sama, yang kita harusnya mempunyai tujuannya itu satu bersama, nggak akan berjalan karena mereka saling egois. Iya, iya. Oke, semoga rencana strategi jitu tadi dapat terlaksana dengan baik ya. Oke, Iya. tadi kan ada strategi jitu tuh, kira-kira mau membuat suatu program yang melibatkan orang tua dan anak ya. Nah, Iya. kira-kira nih nanti ketika pelaksanaan itu ada hambatannya lagi nggak nih Bu Sari untuk menerapkan strategi itu? Ya, hambatannya itu kemungkinan mood anak ya, Oke, motivasi anak gitu. motivasi anak. Terus bagaimana tuh kira-kira solusinya? Solusinya ya selalu menemani siswa-siswi yang sedang ada kendala dan bekerja sama dengan koordinator timnya, agar kita Oke. sama-sama bisa menyelesaikan dan mood-nya juga terjaga dengan baik. Biasanya ini anak-anak sukanya dengan makanan. Oh, Jadi makanan. iya, jadi kita harus merelakan sesuatu hal Oh, biar masuk ke dalam perut mereka gitu, bisa bekerja sama. iya, iya. Anak laki-laki ini berarti ya, anak laki-laki kan katanya harus kenyang dulu gitu ya. Iya, betul sekali. Strateginya jitu banget ini, kita sediakan makanan untuk antisipasi ya. Oke, Iya. selanjutnya bagian akhir nih Bu Sari, tentang tanggung jawab. Kira-kira apa tuh komitmen yang akan Bu Sari lakukan untuk mencapai rencana tadi? Komitmennya apa tuh? Komitmennya saya harus bisa membagi waktu saya, meluangkan waktu khusus, membersamai anak-anak, dan berkomunikasi bersama orang tua, paguyuban, dan anak-anak. Oke, Masya Allah. Iya. Selanjutnya, siapa nih yang bisa membantu Bu Sari dalam menjaga komitmen itu?
bisa membantu menjaga kesehatan saya, itu pastinya harus diri saya sendiri dan dibantu dengan guru BK, kesiswaan, akademik, serta guru mapel masing-masing dan yang nggak kalah pentingnya adalah orang tua. Ya, sebentar maaf ada bel ini. Iya. Oke, tadi ada beberapa pihak yang saya disebutkan ya untuk menjaga komitmen itu. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini, Bu Sari? Tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya nanti dalam waktu seminggu ini semoga berhasil dan saya akan menceritakan keberhasilan saya kepada Bu Haryanti. Oke, saya siap menunggu cerita istimewanya nanti. Iya. Sudah selesai nih, Bu Sari, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah selesai, alhamdulillah bisa Bagaimana? lebih terbuka Ya, bagaimana pikiran perasaannya, saya. Bu Sari? Iya, sangat bahagia ini. Alhamdulillah. Sudah menemukan solusi dari yang masalah yang Bu Sari hadapi? Saya sudah menemukan solusinya dan baik, yaitu dengan bekerja sama dari semua pihak yang mendukung. Oke, semoga nanti dapat terlaksana dengan baik ya, Bu Sari. Selanjutnya nih, ada beberapa pertanyaan refleksi, tolong Bu Sari jawab ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan, sebentar. Kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan dari tahapan kita sekarang, Bu Sari? Yang perlu ditingkatkan dalam tahapan sesi ini yaitu membuat identifikasi lebih dalam. Oke, identifikasi masalah ya. Iya. Oke. Selanjutnya nih, sebagai coach, adakah yang mau Bu Sari sampaikan kepada saya? Maksudnya, saya sebagai coach itu adakah yang mau direfleksikan oleh Bu Sari? Ada. Saya jadi lebih bahagia karena melihat Bu Haryanti yang sangat sumringah, ceria menghadapi permasalahan yang saya ceritakan. Begitu Bu Haryanti juga sangat terbuka, tidak mendiskriminasi saya, jadi saya bisa lebih banyak bercerita kepada Bu Haryanti serta saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Alhamdulillah, iya. Terima kasih untuk hari ini. Ini beneran nggak ada yang mau disampaikan lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Tidak, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sari. Semoga nanti rencana aksi yang Bu Sari sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik, komitmennya juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya luar biasa. Saya menunggu cerita baiknya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.